Selamat pagi. Eh, udah jam 10 pas kalau di sekolah. Untuk pesertanya 23. 23 ya. Ini ada 2 orang. 23 tambah 2. 24, 25. Baik, selamat pagi untuk siswa kelas 11 yang ada di rumah. Saya harapkan kalian yang hadir 24 orang bisa mengikuti pembelajaran hari ini tanggal 1 Oktober 2020, di mana 1 Oktober itu diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ya, jadi saya harapkan kalian juga ingat walaupun ya di rumah. Jadi semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, siswa sekalian yang hadir, saya akan lanjutkan materi jam 10. Waktunya jam 10, nanti tepat jam 10 lewat 35 menit ya. Saya akan lanjutkan materinya. Mudah-mudahan yang hadir sebelumnya itu masih ingat materi yang sudah saya berikan untuk persamaan lingkaran. Jadi latihan-latihannya itu yang sudah saya berikan itu tolong diulangi lagi. Nah, jadi dipelajari dengan baik. Jadi contoh-contoh soal dan pembahasnya dipelajari, diulang sampai kalian bisa mengerti. Nah, lanjutannya untuk materinya itu kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, untuk kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran di sini maksudnya posisi atau letak titik dan garis pada lingkaran, yaitu untuk titik posisinya di luar lingkaran, pada lingkaran, atau di dalam lingkaran. Sedangkan untuk garis posisinya berpotongan dengan lingkaran, bersinggungan atau tidak berpotongan. Nah, jadi bisa dilihat gambar ini ya. Jadi bisa dilihat gambar ini, di mana kedudukan titik A, X1, Y1, ini koordinatnya pada lingkaran. Nah, ini rumusnya, R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi, rumus umumnya itu. Ya. Jadi, kita simpulkan dengan K. Kita misalkan ruas kiri persamaan lingkaran sebagai K. Jadi K itu bisa saja dibilang keliling. Nah, jadi ini keliling daripada lingkaran disimpulkan dengan K gitu ya. Jadi K sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, jadi sebelumnya disimpulkan dengan R kuadrat. Nah, sehingga jadi kalau kalian bisa lihat di sini gitu ya, K apabila lebih kecil, nah ini gambarnya, dia berada di dalam lingkaran. Jadi titik A itu berada di dalam lingkaran. Jadi K, kalau kita membaca dari kiri, K lebih kecil dari R kuadrat. Nah itu ya, jadi K lebih kecil dari R kuadrat. Titik A di dalam lingkaran. Nah selanjutnya apabila
dia berada di lingkaran, jadi ini namanya garis singgung gitu ya. Jadi titiknya pas dia berada di lingkaran atau di kelilingnya itu. Di mana K sama dengan R kuadrat. Maka titik A itu terletak pada lingkaran. Jadi dia berada terletak pada lingkaran. Jadi K-nya sama dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya jika K lebih besar, nah, jadi K lebih besar dari R kuadrat, dia letaknya di luar. Ya, jadi kalau letaknya di luar, titik A-nya terletak di luar lingkaran, itu K-nya lebih besar dari R kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sekarang contoh, gitu ya. Jadi contohnya saya akan memberikan langsung contoh agar kalian lebih paham, gitu ya. Nah, di sini ada contoh seperti ini. Tentukan posisi titik berikut terhadap lingkaran, di mana X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 25. Jadi titik A, apabila titik A-nya X-nya 3, Y-nya 1, penyelesaiannya tinggal masukkan aja. Jadi K sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, jadi kita akan bandingkan hasilnya dengan 25. Jadi menentukan nilai K setiap titik. Jadi A, titik A-nya kan 3,1. Ya, 3,1 tinggal dimasukkan saja. Jadi K sama dengan X. X-nya nih, absis. Nah, absis atau X, Y atau ordinat. Ya, absis ordinat. X itu absis, ya. Y itu ordinat. Itu kalau kalian nanti menemukan apa itu absis, apa itu ordinat. Ya, tinggal dimasukkan aja 3 kuadrat, Y-nya 1, jadi 3 kuadrat 9 ditambah 1 kuadrat 10. Ya, jadi kita dapatkan K-nya 10. Nah, ya, kita dapatkan K-nya 10. Udah itu kita bandingkan sekarang. Nilai K sama dengan 10. 10 lebih kecil dari 25. Nah, ini 25. Artinya bagaimana? Jadi terletak di dalam lingkaran. Ya, nah, jadi terletak di dalam lingkaran. Kalau ini K sama dengan 10-nya 10 lebih kecil dari 25. Nah, coba sekarang yang nomor 2. Jadi dia berada titik A-nya itu berada di dalam. Ya, di dalam lingkaran. Nah, selanjutnya yang nomor B. Koordinatnya min 3,4. Jadi B itu koordinatnya absisnya min 3, Y-nya koordinatnya 4. Nah, coba sekarang kita masukkan ke rumusnya. Jadi K sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi K-nya sama dengan X-nya. Nah, masukkan min 3 kuadrat ditambah Y-nya dimasukkan 4. Ya, jadi 4 kuadrat 16, min 3 kuadrat 9. Jadi min kali min plus, jadi positif dia. Jadi 16 tambah 9 jadi 25. Jadi K sama dengan 25. Nah, itu berarti kalau nilai K-nya sama dengan 25, artinya titik B min 3,4 itu terletak pada lingkaran. Jadi terletak pada lingkaran. Jadi kalau saya lihat kembali, ini dia. Titik B-nya terletak pada lingkaran. Karena K-nya sama. Ya, kalau yang tadi ini di dalam dia. Karena K-nya kurang dari R kuadrat. Nah, selanjutnya. Yang C 5,6. Nah, jadi 5,6. Jadi tinggal masukkan aja sama seperti yang sebelumnya. E kuadrat, 5 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Ya, jadi 25 ditambah min 6 kali min 6 kan plus, jadi 36. Ini hasil K-nya sama dengan 61. Sehingga K-nya 25 itu kan lebih kecil dari 61 atau 61 lebih besar dari 25. Kalau lebih besar dia berada di luar lingkaran. Ya. Jadi dia berada di luar lingkaran. Nah, selanjutnya kedudukan titik A
pada lingkaran. Jadi kedudukan titik A pada lingkaran. Jadi kalian bisa lihat yang di dalam kotak ini, misal ruas kiri persamaan lingkaran. Nah, ini persamaan lingkaran, jadi yang sebelumnya bisa kalian lihat materi sebelumnya. K sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Jadi ini tinggal dicatat saja gitu ya, nggak perlu dihafalkan. Tapi kalau kalian bisa paham, hafal ya bagus ya. Jadi tidak usah dihafalkan, ya tinggal diingat saja ya, biar bisa menggunakan rumus. Dari nilai K, kita bisa tentukan kedudukan titik A terhadap lingkaran dengan membandingkan terhadap nilai R kuadrat. Gitu ya. Apabila K lebih kecil dari R kuadrat, maka titik A terletak di dalam lingkaran, dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada contoh lagi, biar kalian lebih paham, langsung ke contoh dengan menggunakan ini. Ya. Jadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Nah, tadi kan rumusnya, saya kembali lagi ke depan itu, kan ini. Ya, nah, ini tadi. Sekarang, nah, ini rumusnya. Ya, kedudukannya. Nah, contoh. Kedudukan titik A, 1,3 terletak terhadap lingkaran. Ya, terhadap lingkaran. Nah, seperti ini. X min 2, ini soal ya. Ini soal, tinggal dimasukkan nanti ke sini. Nah, coba K sama dengan X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat. Kita akan bandingkan hasilnya dengan 16. Ya, kita akan bandingkan hasilnya dengan 16. Setelah itu, titik A, tinggal masukkan titik A. K sama dengan X. X-nya kan 1. Absisnya 1, ganti dengan 1. Y-nya 3. Diganti dengan 3. Dah? Tinggal dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan. Jadi 1 dikurangi 2 kan min 1. Min 1 kuadrat, min 1 kali min 1, ya 1. 3 tambah 1 dalam kurung ini jadi 4. 4 kuadrat, 16. Sehingga kita dapatkan K sama dengan 17. Nah, jadi K sama dengan 17 itu lebih besar dari 16. Jadi artinya titik A ini ya terletak di luar lingkaran. Nah, coba lihat ini. Jadi titik K kita dapatkan 17. 17 itu bagaimana dengan ini? Jadi dia berada di luar lingkaran. Jadi K-nya lebih besar dari 16. Nah, ini. Nah, ini dari ini. Kita akan membandingkan. Ya, nah, tinggal kalian membandingkan dengan ini aja. Kita dapatkan K-nya berapa. Ya, K-nya berapa dapat. Tinggal ganti saja K-nya. Bagaimana dengan 16? Ya, jadi dia lebih besar. Kalau lebih besar, ya di luar lingkaran. Jadi nanti kalau ada soal seperti itu, seperti ini, ya, di mana letak titik K? Nah, ini tinggal kalian ini saja. Apakah dia di dalam, apakah dia berada di lingkaran atau di luar. Nah, ini 3 ini yang perlu kalian pahami. Dan juga ini rumus-rumusnya, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini soal lagi, gitu ya. Tadi kan, nah ini rumusnya X min A kuadrat. Nah, sekarang dibandingkan dengan ini. Jadi kedudukan titik A-nya berada di X1, Y1 pada lingkaran. Tinggal dimasukkan aja ini X kuadrat per Y kuadrat plus A, X plus B, Y plus C sama dengan 0. Nah, jadi sama membandingkan. Tinggal rumus ini aja diganti gitu ya. Rumus ini juga sama. Ini sama dengan yang kita pelajari sebelumnya. Coba kita baca. Kita misalkan luas kiri persamaan lingkaran sebagai K sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C. Nilai K bisa kita peroleh dengan mensubstitusikan. Mensubstitusikan itu artinya mengganti variabel gitu ya. Jadi variabel itu diganti. Mensubkan, sub artinya mensubkan, mengganti ya.
Titik A, X1, Y1 yaitu dengan K, X1 kuadrat, ditambah Y1 kuadrat, ditambah A, X1, ditambah B, Y1, ditambah C. Ini diingat. Dari titik K, ini kita akan tentukan kedudukan titik A terhadap lingkaran dengan membandingkan terhadap nilai 0. Jadi nilai 0 ini kita akan membandingkan. Ya, nah, tadi kan sebelumnya ini dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita bandingkan dengan 0. Nah, dengan 0 kita bandingkan dengan rumus ini. Dengan rumus ini. Nah, coba sekarang kita lihat contoh biar lebih paham menggunakan. Tinggal lihat contoh. Tentukan titik A min 1,2, X-nya min 1, Y-nya 2. Terhadap lingkaran di mana X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 3Y min 13 sama dengan 0. Nah, ini soalnya. Ya, ini bentuknya, A ini itu diganti dengan 2. Ini kan soal ini. Ini bisa diganti-ganti ini, tergantung soalnya. Ya, di mana dapat ini? Ini soal ini. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Sama seperti cara yang tadi sebelumnya, kita misalkan K, ini ambil dulu ini, ya terhadap lingkaran itu, tinggal kita bandingkan dan nanti dengan 0. Masukkan nilai X-nya min 1, ganti X ini dengan min 1. Y-nya juga sama, diganti. Nah, X, jadi variabel-variabel X dan Y itu semua diganti dengan ini, titik min 1,2. Ya, diganti dengan titik min 1,2. Udah, tinggal diganti, udah itu kita kuadratkan, hasilnya 1, Y kuadrat, 2 kuadrat, itu dapat 4, min 2, ini. Min kali min, plus, jadi 2 kali 1, 2. Ya, 3Y, 3 kali 2, 3 kali 2 itu 6, min 13. Nah, tinggal diselesaikan. Tinggal diselesaikan ini. 1 ditambah 4, 5, 5 ditambah 2, 7, 7 tambah 6, 13, 13 kurang 13, 0. Ya, hasilnya kita dapatkan 0. Jadi nilai K itu kita dapat 0. Itu artinya bagaimana? Lihat ini. Kalau K-nya kita dapatkan 0, 0 sama dengan 0. Jadi gimana? Titik A terletak pada lingkaran. Ya, jadi titik A terletak pada lingkaran. Itu aja jawabannya. Ya, jadi kalau kalian lihat, oh nilai A-nya min 1,2 dengan K-nya ini, bagaimana? Oh, dia terletak pada lingkaran. Nanti kalau nanti diganti, koordinatnya ini diganti, bisa kalian ganti ini. Ya, dengan soal ini masih bisa diganti, umpama berapa diganti untuk latihan. Lainnya, coba lagi ganti, umpama pakai berapa, min 2,3 gitu umpama. Coba, oh ternyata dia berada di luar. Oh ternyata dia berada di dalam. Oh ternyata dia berada pada lingkaran. Nah, gitu. Ya, tinggal diganti-ganti ini aja, ikuti langkah-langkahnya. Saya sudah memberikan contoh yang lebih simpel, lebih pokoknya kalian bisa paham gitu ya. Yang penting kalian bisa paham dan mau mencoba di rumah gitu ya. Mau mencoba di rumah, jadi tinggal kalian ya, diperhatikan dulu, udah itu nanti dicoba lagi ya. Yang nomor 2 juga sama gitu ya. Nomor 2 ini coba dilihat yang nomor 2. Nah ini juga sama gitu ya. Dengan membandingkan nilai P. Jadi P-nya belum diketahui. Nah, nilai P-nya belum diketahui. Jadi nanti kita akan mendapatkan nilai K sama dengan 8 plus P. Ya, jadi K-nya agar titik B terletak pada lingkaran, syaratnya nilai K sama dengan 0. Nah, supaya dia terletak pada lingkaran, sehingga kita akan mencari nilai P. Ya, K sama dengan 0, nah ganti saja. Nanti 8 plus P sama dengan 0. Jadi P-nya sama dengan min 8. Nah, jadi kita akan mencari nilai P. Berapa nilai P ini?
K itu kita ganti dengan 0. Nah, itu untuk mendapatkan nilai P. Yang soal nomor 2 itu yang ditanya P. Ya, yang ditanya itu nilai P. Terletak pada lingkaran. Nah, ini syaratnya itu. Ya, ini syaratnya terletak pada lingkaran. Kalau terletak pada lingkaran, jadi K sama dengan 0. Makanya K ini diganti dengan 0. Nah, ini diganti K, ini diganti dengan 0. Sehingga dapatlah P. Sehingga kita nilai P-nya didapat min 8. Nanti kalau ada soal seperti ini, ditanya P, nah udah kita dapatkan nilainya min 8. Ini caranya sama, prosesnya ini sama, tinggal ganti-ganti aja. Ya, nah, itu. Saya lanjut aja. Saya lanjutkan ke kedudukan garis terhadap suatu lingkaran. Itu ya, terhadap suatu lingkaran. Jadi bisa dilihat. Dah? Untuk menentukan kedudukan garis terhadap suatu lingkaran, nah bisa dilihat itu D itu diskriminan. Ya, nah, D itu diskriminan di mana D B kuadrat min 4 kali A kali C. Ya. Sehingga kalau D-nya lebih kecil dari 0, ini dipahami ya, apabila D-nya sama dengan 0, apabila D-nya lebih besar dari 0, nah ini bisa dilihat gitu ya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini garis singgungnya. Kalau yang D-nya lebih kecil dari 0, nah, D-nya lebih kecil dari 0, kita bandingkan, maka persamaan garis terletak di luar. Nah, jadi garisnya itu berada di luar ya. Kalau D-nya lebih kecil dari 0. Terus kalau D-nya sama dengan 0, jadi dia bersinggungan. Ya, jadi dia berada di sini. Ini namanya garis singgung. Pas dia berada di lingkaran. Garis singgung lingkaran. Mungkin kalian pernah melihat contohnya itu pada rantai sepeda. Ya, rantai sepeda itu kan ini rantainya, ini gearnya itu. Ya, dia berada di lingkaran. Garis singgung. Nah, garis singgung lingkaran. Nih, kalau D-nya sama dengan 0, jadi diskriminannya sama dengan 0. Terus kalau D-nya lebih besar, ini lebih besar, maka persamaan garis terletak di dalam lingkaran. Nah, jadi seperti itu sekarang. Kalau dia lebih besar, dia berada di dalam. Kalau lebih kecil, berada di luar. Kalau D-nya sama dengan 0, itu pas di lingkaran. Ya, garis singgung. Dah, nah, itu ini tinggal dibaca saja. Sama prosesnya seperti yang tadi. Ya. Nah, ini contoh lagi biar lebih paham. Tentukan posisi X min Y plus 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran. Nah, sama ini seperti yang tadi di sebelumnya itu digunakan 25. Jika berpotongan, tentukan titik potongnya. Nah, tadi jika berpotongan bagaimana? Kalau jika berpotongan, coba lihat. Nah, ini jika berpotongan. Kalau ini kan di luar dia. Jadi kalian bisa bandingkan antara ini, apakah dia pas, dia berada di D sama dengan 0, apa dia D lebih besar dari 0. Nah, itu karena dia berada di dalam. Jadi garis ini memotong juga. Ya, nah, tinggal ini dua ini kalian bisa pakai bandingan. Kalau yang ini dia di luar, jadi diabaikan. Ya, jadi dua ini dilihat antara D sama dengan 0 dan D lebih besar dari 0. Nah, coba lihat lagi soalnya. Tinggal disubstitusikan. Jadi ambil soalnya itu ya, X min Y plus 1 sama dengan 0. Kita akan mensubstitusikan Y. Ya, sehingga Y-nya pindah ruas. Ya, pindah ruas ke kanan. Jadi min Y pindah dia ke kanan menjadi plus.
Jadi X plus 1 sama dengan Y, atau Y sama dengan X plus 1. Kita akan mensubstitusikan, jadi mengganti nilai Y dengan X plus 1. Nah, ambil sekarang ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 itu diambil, sehingga akan kalian dapatkan ini. Ya, tinggal diganti saja Y-nya dengan X plus 1. Dah. Jadi X kuadrat plus dalam kurung, nah ini X plus 1 kuadrat itu artinya X plus 1 dikali X plus 1. Dah. Jadi tinggal mengalihkan saja ruasnya. Jadi X kali X, X kuadrat. X kali 1, X. X kali 1, X. Jadi 2X, jadi 1 kali 1, 1. Jadi X kuadrat plus 2X plus 1. Ya, masing-masing ruas itu dikalikan. Nah, ini udah kalian pernah dapatkan mungkin di kelas 1 atau waktu di SMP. Ini mengkuadratkan bentuk daripada persamaan. Ya, nah, tinggal dipelajari lagi kalau ini belum paham, jadi tinggal kuadratkan aja. X kali X, X kuadrat, jadi X kali 1, X1, X kali 1, ya X1, jadi 2X, jadi tinggal ditambahkan aja. Ya, jadi 1 kuadrat jadi 1, jadi 1. Nah, sehingga didapat ini tinggal ditambahkan ini yang mengandung kuadrat itu kan X kuadrat ditambah X kuadrat itu kan 2X kuadrat. Ya, jadi 2X plus, nah ini 25. Pindah dia ke sini, ke kiri, ruas kiri, jadi 1 dikurangi 25. Jadi 1 dikurangi 25 itu sama dengan min 24. Jadi pindah 25 itu pindah dia ke ruas kiri, ya, sehingga akan mendapatkan min 24. Nah, sekarang semua variabel X kuadrat ini dibagi 2 untuk menyederhanakan, ya. Jadi dibagi 2 sehingga akan menjadi X kuadrat. 2X dibagi 2 menjadi X, min 24 menjadi min 12. Ya, jadi 0. Dibagi 2 ya 0. Nah, sekarang ini, kita akan dapatkan nilai A, bentuk umumnya AX kuadrat plus B. X plus C sama dengan 0. Bentuk persamaan kuadrat, di mana dapat nilai A-nya 1, karena ini koefisiennya 1, jadi B-nya kita dapatkan X, jadi X pangkat 1 itu ini 1, dan C-nya min 12. Ini bentuk kuadrat sempurna. Ya, tinggal dimasukkan ke D, diskriminan. Nah, ini rumus diskriminan, tinggal ambil ini. Ya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, tinggal ambil aja. B-nya berapa? 1. Ganti dengan 1. 4 kali A-nya berapa ya? 1. Diganti dengan 1. C-nya berapa? Min 12. Tinggal diselesaikan 1 kuadrat, 1. Nah, ini. Min 4 kali 1, min 4. Min 4 kali min 12, min kali min ya plus. 4 kali 12, 4, 8. Sehingga didapat D-nya sama dengan 49. Nah, D-nya kita dapatkan 49. Bagaimana dengan 0? Nah, itu. Jadi D lebih besar dari 0. Bagaimana? Nah, ini. Kalau D lebih besar, ya jadi dia persamaan garis di dalam lingkaran, memotong lingkaran. Ya, di 2 titik. Nah, ini garis itu memotong di dalam lingkaran, memotong di 2 titik. Nah, ini titiknya. Jadi D lebih besar sama dengan 0. Nah, ini dia. Dah, nah, jadi titik berbeda. Nah, selanjutnya untuk menentukan titik potong garis dan lingkaran. Nah, jadi menentukan titik potongnya, di mana menentukan titik potong? Jadi masukkan lagi ke sini. Nah, ini ambil X kuadrat plus X plus min 2, min 12 sama dengan 0. Jadi ini pakai rumus apa? Memfaktorkan. Ya, bisa dengan rumus memfaktorkan, bisa dengan rumus ABC, bisa dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna yang sudah diberikan waktu ini sama
ibunya. Ya, jadi dengan rumus ABC, X1, X2 sama dengan min B kuadrat plus 4AC, akar. Ya, nah itu dipakai. Jadi kembali lagi ke materi yang sebelumnya yang sudah diajarkan sama ibunya, ya. Sehingga kalian akan mendapatkan ini, ya, titiknya X-nya 3, X1-nya 3, X2-nya min 4. Nah, jadi ini titik potongnya. Ini titik potongnya. Nah, ini titik potongnya ya, sehingga titik potongnya didapat 3,4 dan min 4, min 3. Ya, 3,4 dan min 4,3. Itu kita dapatkan titik potongnya dengan menggunakan memfaktorkan. Ya, memfaktorkan. Nah, udah, lanjut lagi. Nah, ini yang kedua ya, sama ini yang kedua. Jadi tinggal membandingkan saja. Ya, tinggal membandingkan saja. Ini bisa dilihat. Dah, saya berikan satu aja ini. Nanti yang nomor 2 itu bisa kalian sama, langkah-langkahnya juga sama. Ya, tinggal mengganti saja. Nah, bisa dilihat ini, tinggal mengganti saja. Nah, karena waktu saya akan lebih cepat lagi lanjut gitu ya, supaya nanti bisa selesai. Nah, yang nomor C itu persamaan garis singgung lingkaran gitu ya. Yang saya bilang tadi persamaan garis singgung lingkaran itu, saya kembali lagi ke depan ke gambar ini. Ya, ini ya, garis singgung ini. Garis ini berada di lingkaran garis singgung. Jadi D-nya sama dengan 0. Jadi kita akan menentukan persamaannya. Jadi persamaan garis singgung sebuah titik pada lingkaran itu bentuknya ya sama, bentuk umum ini bentuk umumnya. Ya, E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi ini persamaannya. Jadi kalian nanti kalau bisa mencari materi-materi itu tinggal di Google aja bisa. Di set aja gitu ya, persamaan garis singgung lingkaran. Jadi rumus-rumusnya ada seperti ini. Ya, jadi persamaan garis singgung itu, ya, jadi bentuknya, ini persamaannya, tinggal mengganti aja X1-nya, sama seperti tadi. Jadi saya akan memberikan contoh. Nah, ini contoh soalnya, nah, seperti ini. Persamaan garis singgung yang terletak atau melalui titik min 1,1 pada lingkaran. Nah, ini dilihat. Ya, jadi X kuadrat pasti Y kuadrat, tinggal ambil rumus ini. Nah, rumus ini. Tinggal dimasukkan ke sini. Ya, ini tinggal dimasukkan. Ini kan A-nya, ini B-nya. Tinggal dimasukkan sehingga didapat hasilnya nanti A-nya didapat min 4, B-nya didapat 6, ini B. Ya, C-nya didapat ini konstantanya, min 12. Nah, jadi kalau ditanya A, B, dan C-nya ini aja dia. Nanti kalau membandingkan apakah nilai ini sama dengan 0, ya bagaimana nanti D-nya. Nah, itu. Nah, selanjutnya untuk ini persamaan garis singgungnya X kali X1 ditambah Y kali Y1 plus A per 2, tinggal ambil persamaannya ini, ya persamaannya ini diambil, tinggal ganti yang sudah kalian dapatkan. A-nya sudah didapat berapa, B-nya berapa, tinggal masukkan ke sini aja. Ya,
kita akan menentukan bagaimana bentuk persamaan garis singgung. Nah, diganti aja, X1-nya berapa dapat X1? Min 1. Ya, ini min 1. Ya, min 1-nya, Y-nya berapa? Y1-nya ya 1, ganti aja ini. Nah, jadi A-nya kita dapat min 4. Nah, ini karena plus, min, ya min ya. Tinggal kalian selesaikan. Nah, ini proses menyelesaikan ini. Ya, bentuknya mungkin ya, aeng bahasanya gitu ya. Tapi kalau kalian perhatikan satu persatu menyelesaikan pasti bisa. Nah, ini 6 per 2, ya selesaikan satu persatu dulu. Dalam kurung, kalau ada dalam kurung dulu. Ya, nah, udah itu sama dengan 0 min 3X plus 4Y min 7 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan dapatkan ini. 4Y. 4Y ini pindah dia ya. Min 3, 0 kurang min 3 jadi min 3X. Min 7X. Dia berada di ruas, apa itu namanya, kiri. Kita akan pindahkan dia ke ruas kanan. Makanya dia akan menjadi nilainya plus. Nah, ini plus dia. 4Y itu kan di kiri sama dengan, ya kan? Ini sama dengan, ini sebagai patokan. Dia berada di kiri sama dengan, jadi ini plus dia, masih tetap dia. Ini dia akan pindah dia, min 3X ini akan pindah, makanya dia akan pindah ke ruas kanan, menjadi plus dia. Min 7 ini juga pindah ke ruas kanan, menjadi plus 7. Jadi bentuk persamaan garis singgungnya akan menjadi 4Y sama dengan 3X plus 7. Ya, nah jadi seperti ini. Nanti kalau ditanya gradien, bentuk umum gradien itu kan Y sama dengan MX plus C. Nah, jadi kalau gradiennya ditanya, ya ini Y sama dengan 3 per 4. Jadi 4 itu ke sini. Berapa gradiennya? Ya 3 per 4. Nah, kemiringan garis. Ya, jadi kalau persamaan garis singgung itu cukup ini aja. Nah, ini. Jadi 4Y sama dengan 3X plus 7. Nah, itu contoh soalnya, tinggal mengganti-ganti aja. Saya sudah berikan yang ya contoh yang simpel-simpel itu ya, biar kalian paham gitu ya. Ya, simpel-simpelnya juga sama seperti ini paling simpel itu ya. Ini paling ayang ada sih gitu ya. Ini yang paling simpel. Nah, saya lanjut lagi. Nah, ini persamaan garis singgung dengan gradien yang saya sebutkan tadi dengan gradien. Jadi gradien, bentuk umum gradien itu disimbolkan dengan M kecil. Jadi bentuk umumnya kan Y sama dengan MX plus C. Nah, itu mungkin kalian waktu di SMP pernah gradien. Gradien itu kemiringan garis. Ya, jadi ini rumus-rumusnya tinggal dilihat dan ya dipergunakan nanti. Ya, memang agak banyak rumusnya itu ya. Udah itu, ini yang saya bilang tadi, persamaan garis singgung berada di luar lingkaran. Itu gradiennya Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, ini rumus garis singgung. Nah, ini soal. Nah, ini soal-soal itu ya. Saya berikan soal-soal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ya. Nanti untuk UTS itu sampai di persamaan lingkaran belum. Ya, jadi UTS itu sampai di fungsi komposisi dan fungsi inverse itu ya. Jadi kalian belum ke sini UTS-nya. Nah, jadi ini ada 5 soal untuk persamaan garis singgung dengan titik yang berada di luar lingkaran. Jadi waktu juga udah lewat gitu ya. Saya maunya menjelaskan ini soal-soalnya, mungkin saya akan lanjutkan nanti jadwal selanjutnya untuk membahas soal aja. Ya, jadi karena waktunya ya terbatas, jadi kalian bisa belajar lagi yang materi sebelumnya yang sudah saya berikan di awal itu. Jadi contoh-contoh sederhana itu jadi tinggal saya berikan nanti ini. Ya, nah ini saya belum
Nih, tapi ini sama gampang ini untuk contoh soalnya gampang gitu ya. Jadi tinggal mengganti-ganti saja. Ini soal yang sederhana, tinggal mengganti variabel X dan Y-nya saja. Soal 1, soal 2, soal 3, nah gampang ini. Nah, jadi itu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya saya sedikit akan membahas ini lagi ya, lagi sedikit maunya menyelesaikan ini tapi waktunya udah lewat gitu ya. Nah itu untuk pertemuan pagi ini kurang lebihnya ya, untuk kurang lebihnya saya akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Jadi sampai akhir materi yang saya sampaikan 54 orang yang hadir ya. Jadi saya harapkan yang di luar 54 itu di kelas 11 itu dalam keadaan sehat ya. Jadi yang hadir pasti ya sehat gitu ya, walaupun mungkin dia ya dengan kondisi ini, tapi ya saya hargai kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Ya itu aja untuk materinya. Saya tutup dengan Prama Santi ya. Om Santi Santi ya. Baik, untuk kalian bisa belajar lagi di rumah, jaga kondisi dengan baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi bisa dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya ya.